kita ya Tuhan itu cuma gelar yang diberikan untuk Tuhan Yesus gitu loh. Begini loh, saya serius sedikit ya. Gini loh Bang Binsar, Yesua Mesia itu adalah utusan Tuhan. Perbedaannya dengan manusia seperti kita, yang paling signifikan itu adalah ibunya mengandung dia tanpa ayah biologis. Setelah ada di kandungan, itu sama dengan proses bayi pada umumnya. Mulai dari 0 hari sampai dia dilahirkan ke muka bumi. Bayi itu sama dengan bayi pada umumnya. Nah, setelah dia menerima firman, bisalah dikatakan berbeda dengan kita. Dia adalah pangkatnya wakil Tuhan di muka bumi, atau artinya dia rasul, utusan Allah. Tugas rasul itu khusus kepada kaumnya Bani Israel. Sebagaimana di dalam Bible sendiri itu di Ulangan 64, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa, satu. Dikutip di Markus 12:29, hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu satu, esa. Itu tugasnya dia. Untuk apa? Supaya orang kembali menyembah kepada Tuhan yang satu itu, yang disembah oleh Yesus, atau disembah oleh Yesua Mesia. Itu sederhana kok sebenarnya kalau memahami itu. Yesua Mesia nggak pernah mengajarkan apa itu Tritunggal. Nggak ada konsep para nabi Tritunggal. Semua konsep para nabi itu berserah diri kepada Tuhannya. Muslim mereka itu. Nggak ada para nabi mengajarkan saya adalah bagian dari Tuhan. Itu ya, nggak ada. Boleh dicari deh. Anda boleh cari. Nggak ada seperti itu ajaran-ajaran para nabi, termasuk Yesua Mesia. Tritunggal itu nongol disahkan di konsili. Ya, di Roma 325 sampai Kalsedon 381. Nah, inilah yang dimaksud kalau mau diskusi akademik, yang mari kita diskusi berdasarkan data per data. Bukan berdasarkan imani saja. Nah, kalau ini juga kita nggak bisa maksa loh Pak Binsar. Mau imani saja ya monggo. Ya kita hanya berbagi saja. Itu pengantarnya Pak Binsar. Mudah-mudahan Anda ngerti siapa Yesua Mesia sebenarnya. Ada tanggapan bro? Oke, terima kasih Bang Andi. Terima kasih ya atas pengetahuannya. Aduh. Soal kami. Cuma betul kalau dibilang Yesus itu utusan. Ya saya Kristen ya percaya memang dia utusan Bapa di sorga. Apa yang diutus Bapa di sorga itu adalah firman-Nya, jadi tidak mengambil rupa manusia, itulah Yesus gitu. Nggak masalah sebenarnya bagi kami. Kalau gelar Tuhannya itu ya gelar. Kenapa dia nggak pakai Tuhan? Nah dia kan bagi orang Kristen dia sesembahan gitu loh. Beda lah, makanya dia beda, nggak dipakai kata Tuhan tapi Tuhan gitu loh. Itu gelar sebenarnya. Kalau contohnya nih kayak saya juga bisa dikatakan Tuhan gitu loh, tapi karena aku bukan sesembahan ya Tuhan. Saya Tuhan di mana, di keluarga, karena aku kepala keluarga gitu loh. Itu gelar kepenguasaan, saya berkuasai keluarga saya cuma gitu. Kalau Yesus kan Alkitab mencatat banyak Bang Andi, dibilang dia gelarnya apa sih? Dia kan dikatakan nabi, iya, raja, rabi, guru kan. Terus berkuasa apa lagi? Mengampuni dosa. Berkuasa di mana? Di surga, di surga dan di bumi gitu. Satu-satu Bang. Ini ada 2 topik loh. Jadi gelar antara Tuhan dan Tuhan dulu. Iya. Tadi yang bentar dulu Bang. Yang pertama Anda firman mengambil rupa manusia. Ini kan kalau bahasa ini, firman mengambil rupa manusia, ini kan bahasa yang sulit dicerna oleh anak kecil. Bahasa yang tidak umum, bahasa hanya intern gereja. Karena bahasa ini agak sulit untuk diterima oleh akal sehat.
bukan firman yang mengambil rupa manusia. Firman itu adalah kata-kata. Firman itu adalah yang keluar dari ucapan Sang Pencipta. Kemudian ada yang ingin dicapai. Firman itu kata-kata berbentuk perintah. Setelah kata-kata ini sudah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Sang Pencipta, maka terjadilah, kalau di dalam Islam, kun fayakun. Maka jadilah melalui proses. Itu ya, itu satu. Kedua, jadi yang dibawa Gabriel itu bukan Yesus yang dibawa, tapi perintah Sang Pencipta dibawa oleh Gabriel, disampaikan ke Maria, hamil Maria yang dikandung Yesus. Jadi Yesus atau kandungan Bunda Maria itu kehendak Tuhan dengan cara berfirman, menunjukkan kemahakuasaan Sang Pencipta itu, sebagaimana penciptaan Adam. Sampai sini dulu, ngerti? Jangan ke Tuhan-Tuhan dulu. Ini dua topik nih. Setuju sampai sini, Pak Binsar? Iya, iya bro. Tapi kan Bang Andi mengertikan bahwa firman itu cuma kata-kata gitu. Padahal literasinya kan banyak itu firman, bisa hikmat, bisa pengetahuan gitu loh. Banyak gitu loh. Kalau cuma kata-kata berarti masuk Bang Andi cuma ucapan itu kan ya. Nah, oke lah kita pakai yang itu ya. Kita bisa katakan ya ucapan itulah yang mengambil kodrat manusia, itulah Yesus gitu. Kalau di pengajaran yang aku terima ya Bang Andi. Coba Anda jelaskan dulu, coba Anda tahu bagaimana bagaimana kok bisa Bunda Maria hamil? Siapa yang berkehendak? Bagaimana caranya? Coba. Ya kan waktu itu malaikat Jibril aduh kayak udah pakai Gabriel kan ini mengatakan kabar baik itu bahwa dia kan akan Bunda Maria akan melahirkan Yesus kan gitu loh. Nah ini bro, itu versinya kan gitu. Apa yang dibawa oleh Maria Gabriel? Maksudnya apa yang dibawa? Dia kan memberitahukan kan, dia kan apa yang ini loh. Gabriel ini berbicara ke Bunda Maria. Iya, kan? Apa yang disampaikan? Nah, bahwa dia akan hamil. Oke. Yesus sudah ada nggak di situ? Ya belum lah. Belum. Setelah itu kan baru itu. Yesus ada kan? Gitu loh. Jadi Bunda Maria mengandung itu atas apa? Mama, maksudnya atas apa? Ya, Bunda Maria mengandung itu prosesnya seperti apa? Saya jelaskan dulu ya, nanti Anda bantah kalau enggak benar. Di Lukas 1, 26 sampai 28 itu dalam bulan ke-6 kan, Allah atau Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan seorang bernama Yusuf, keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam wahai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Apa yang disampaikan Gabriel itu ke Maria? Iya kan, Gabriel itu menyampaikan bahwa Bunda Maria ini lahir, terus kan akhirnya kan dia lahir kan, yang lain maksudnya kan maksudnya. Ini loh, apa yang disampaikan kepada Maria Gabriel? Gabriel menyampaikan apa ke Maria? Kan dikatakan di situ kan bahwa engkau akan itu loh mengandung gitu loh, Bang. Oke, pintar. Jadi Gabriel ini menerima perintah dari siapa? Waduh, udah saya bilang tadi yang mengutus dia itu kan Bapak di surga. Oke, Bapak di surga. Bagaimana cara Bapak ini menyampaikan ke Gabriel? Bagaimana? Lah kalau itu mah kita nggak tahu lah bagaimana. Harus dia tahu, makanya saya udah kasih tahu, dengerin. Ya itu kan malaikat Bapak di surga mengatakan ke si Maria bahwa dia akan mengandung. Bukan itu maksudnya, ini Bapak kan di surga ya menyampaikan ke Gabriel dengan cara apa? Beratnya? Maksudnya dia berkata-kata mungkin ya.
Kalau berkata-kata Nah, nanti itulah yang dimaksud Bapak berfirman. tapi Bapak kan dengerin dulu ya. firman itu Bapak kan di surga, kerja, Bang. dengerin dulu. Karena tadi Firman itu nggak harus bisa itu. jawab, jadi saya terangin. Kalau saya salah, Anda luruskan saja kan gitu. Itulah yang saya maksud tadi. Bapak di surga berfirman. Ya, isi firman ini adalah bentuk perintah. Isinya firman ini perintah atau surat perintah kepada Gabriel. Isinya surat perintah itu adalah temui Bunda Maria, dia nanti akan mengandung. Betul? Iya ya, lanjut Bang. Jadi yang dibawa Gabriel ini perintah dari Bapa. Disampaikan ke Maria. Endingnya apa yang terjadi? Soal jawabnya selesai, Bunda Maria hamil. Betul? Betul apa betul? Betul. Baru jadi Yesus dalam kandungan. Jadi Yesus atau Yesua Mesia yang dikandung Maria ini adalah kehendak Bapa yang di surga. Cara prosesnya adalah berfirman. Firman itu kata-kata, isinya surat perintah. Isi surat perintah ini Gabriel menyampaikan agar Bunda Maria hamil. Selesai. Sederhananya itu. Baru jadi Yesus di situ. Nah, kata kan ada dua hal di situ. Kalau dibilang berfirman kan Bang, satu berfirman berarti itu kan kata kerja, berfirman melakukan. Ada firmannya kan berarti ada kata benda di situ gitu loh. Terus kalau gini lah, coba kamu berbicara bahasa yang sederhana. Proses Bunda Maria mengandung. Siapa dulu yang pokoknya? Dari mana dulu informasi ini? Caranya menyampaikan informasi ini ke Gabriel, Gabriel menyampaikan ke Maria. Coba kamu bahasakan dengan sederhana coba. Oh gini aja ya. Oh Bapa di sorga mengutus Gabriel ke dia akan melahirkan, mengandung lah gitu kan. Jangan dulu melahirkan, mengandung. Nah dengan cara apa? Oh Allah Bapa di sorga dengan Jibril mungkin ya berfirman gitu loh. Tapi kan berfirman dengan cara berfirman. Kalau berfirman kan itu kata kerja. Berarti kan ada firman di situ. Berarti ada sesuatu yang keluar dari Bapa itu gitu loh. Firmannya itu gitu loh Bang Andi, maksud saya. Oke, dengerin dulu ya. Waktu kata bendanya itu gitu. Dengerin. Waktu Bunda Maria belum mengandung, Yesus sudah ada belum? Atau tak dia sebagai firman dong, pikiran hikmat pengetahuan Allah itu gitu loh Bang. Kalau yang saya tahu ya. Jadi kalau begitu Bapak di surga beryesus. Hikmat pengetahuan Bapak itulah yang enggak bagus, mana nih dengerin. Dengerin. Bapak di surga itu yang dengerin. Sederhanakan dulu ya. Dengerin, kita sederhanakan. Bapak di surga berfirman. Bapak di surga beryesus. Yang mana yang benar? Bapak di surga memfirman dengan dia menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Kan ada sesuatu. Cara Bapak di surga sehingga Gabriel menerima perintah itu. Komunikasi Bapak dengan Gabriel dengan bagaimana caranya? Dengan cara berfirman gitu loh. Berfirman. Baik, berfirman. Apa isi firman itu? Ya, di situ. Coba cari. Isi. Ya. Makanya kan kalau dijelaskan ke situ kita harus tahu dulu firman itu apa aja gitu Bang. Kalau cuma berkata-kata memang ya mentok di situ. Padahal saya udah sederhanakan tadi, Bro Binsar. Gini loh. Bapak berfirman, Bapak berkata-kata. Isi kata-kata, isi firman itu adalah, dengarkan dulu. Bendanya itu loh Bang. Sesuatu itu loh. Dengarkan dulu. Saya dulu kalau saya salah. Gitu loh, ada kata benda di situ gitu. Ya dengarkan dulu. Kalau saya salah, boleh Anda luruskan. Gantian saja. Mumpung masih ada waktu nih. Jadi Bapak di surga berfirman. Firman itu kata-kata Bapak. Suara Bapak keluar dari Bapak. Ya. Didengarkan oleh Gabriel. Apa yang didengarkan Gabriel tentu ada isinya pendengaran itu. Apa isi pendengaran itu? Itulah yang dimaksud dengan perintah. Apa isi perintah itu? Intinya ingin
Bunda Maria mengandung. Gabriel yang membawa surat perintah itu. Firman itu, kata-kata itu disampaikan ke Maria. Karena Bapa di surga tidak bisa didengarkan suaranya langsung oleh manusia. Hanya malaikat yang bisa mendengar. Salam Maria. Apa gerangan kau Gabriel? Saya ini nggak mungkin hamil loh. Saya ini wanita suci. Wanita perawan, tidak punya suami. Apa yang terjadi? Maria mengandung. Wah, sekarang saya nanya kepada Anda. Maria mengandung itu atas kehendak siapa? A. Kehendak Bapa. B. Kehendak Yesus. Coba dijawab saudaraku, Binsar. Kalau kami pemahaman kami Bang Handi, ya jelas kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga. Apa gitu loh. Itulah yang saya katakan tadi, Bapak Yesus ini adalah firmannya Bapa itu yang mengambil kodrat ke manusia seperti Bentar dulu, jangan kesana mengambil kodrat, jangan dulu. Santai dulu, jangan lompat-lompat. Biar tahu gitu loh. Terus firman itu apa? Itulah kalau cuma kata-kata doang nanti mentoklah kita seperti yang dipahami Bang Handi. Tapi kalau kita ambil literasi yang lain, contohnya hikmah pikiran Allah itu yang menjadi Yesus. Dulu ke sana, ini dulu pelan-pelan. Selesai bagi kami gitu loh Bang Andi. Kalau ngomong itu dipersingkat-singkat aja. Jadi Bunda Maria mengandung itu kehendak siapa? Kehendak Bapa, Pak. Kehendak Bapa. Jadi isi kandungan Maria itu kehendak Bapa, betul? Iya. Oke, baik. Kehendak Bapa itu ciptaan atau bukan? Oh, bukan di kami. Bukan, baik. Yesus itu jadi kehendak Bapa kalau sudah menjadi sesuatu. Dengerin dulu. Buka aja ayatnya, Yohanes. Dengerin dulu, Bro. Oh, oke, lanjut. Kehendak Bapa di surga kalau sudah menjadi sesuatu bukan ciptaan menurut Anda? Iya, bukan. Bukan, baik. Ciptaan itu kan yang tidak ada menjadi ada seperti si Adam. Si Adam ini ciptakan kan, kalau kita udah baik. Gitu. Jadi Yesus itu sudah bulat-bulat berkumis langsung masuk ke rahim Maria ya. Kan sudah ada dia. Jadi yang keluar dari mulut Tuhan itu Yesus langsung dewasa berkumis ya. Begitu. Begitu apa aja, jadi aku yang bingung. Ya pasti bingung karena yang kalau Bapak berfirman sudah menjadi sesuatu itu ciptaan. Itu kan. Kalau Yesus bukan ciptaan, artinya yang keluar dari Bapa itu langsung Yesus dewasa, masuk kandungan Maria, nggak ada pertumbuhannya dari bayi. Ingat ya, Yesus itu punya fisik loh. Iya, kami setuju dengan itu Bang. Nah, menurut Anda, menurut Anda fisiknya Yesus itu diciptakan atau pencipta? Bagi saya itu bukan ciptaan, karena dikatakan kan firman menjadi, kan isi itu dikatakan menjadi, bukan diciptakan jadi manusia gitu loh Bang. Baik. Itu jadi menjadi, fisiknya Yesus itu bukan ciptaan ya? Jadi manusia gitu loh. Dari 1:8 itu gitu. Jadi menurut Anda fisiknya Yesus itu bukan ciptaan begitu ya? Iya, makanya. Yakin? Kalau kita katakan bahwa firman itu adalah pikiran, kita ini nggak ngomong firman lagi loh. Pencipta gitu loh, karena Bapa di surga menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, dengan firman itu gitu loh. Kalau mau ke situ ditarik. Siapa itu firman itu? Firman itu kan udah saya bilang, menurut Abang cuma kata-kata. Bagi saya nggak cuma kata-kata, itu hikmat, pikiran, pengetahuan Allah itu sendiri. Itulah firman. Nah, yang dikandung Bunda Maria ini ya yang berfirman atau hasil daripada berfirman yang dikandung Maria? Itu firman, pikiran Allah itu sendiri yang mengambil kodrat manusia, itulah Yesus. Oke. Itu loh. Ya, dengerin dulu, yang dikandung Maria ini yang berfirman atau hasil daripada yang berfirman? Mudah loh ini. Kan, saya ulang ya. Saya ulang nih. Bang Andi. Dengerin. Ya, yang dikandung Bunda Maria adalah A. Bapak yang berfirman. B. Hasil daripada Bapak berfirman. Yang mana yang dikandung Maria? Yang kandung Maria itu firman Allah itu sendiri gitu loh Bang. Pikiran Allah itu sendiri yang mengambil kodrat manusia seperti kita gitu. Jadi yang dikandung Bunda Maria pikiran Tuhan gitu. Iya, hikmat. Oke, baik. Wah, saya ikutin. Jadi ya, anaknya Maria, dengerin. Jadi anaknya Maria itu adalah pikiran Tuhan. Betul?
firmannya Tuhan itu gitu loh. Katanya pikiran Tuhan yang dikandung, gimana Iya, sih? jelas. Kalau Konsisten dong. dikatakan, iya. Jangan Iya, diputar-putar, bro. Sekali Anda ngomong, ya kita runut terus gitu loh. Apakah Anda setuju yang dikandung Maria adalah pikiran Tuhan? Iya, setuju. Betul. Baik. Jadi anaknya Maria pikiran Tuhan. Iya jelas yang mengambil. Oke, baik. Iya. Udah jelas. Jadi yang setelah dia lahir, yang disusui Maria itu pikiran Tuhan. Oke? Oh, bolak-balik Bang Andi. Kalian beri Boleh saya ikuti Anda loh, katanya Iya. pikiran Tuhan. bedar yang dia pikiran Tuhan itu yang udah mengambil kodrat manusia seperti kita. Terus yang Yesus menyusui Maria menyusui pikiran dong gitu. Kan Ya, Anda tadi yang dikandung pikiran kok. Manusia, Bang. Anda sendiri yang bicara dari awal, bro. Yang dikandung Maria pikiran Tuhan. Artinya adalah anak Maria pikiran Tuhan. Yang disusui pikiran Tuhan. Kan gitu. Tapi kan udah manusia dikatakan di situ, Bang Andi. Artinya adalah Ya, kalau dia Anda sebagai begitu, manusia, Bang. Anda semakin lama semakin sulit. Sulitnya adalah Anda berusaha supaya apa? Yang dikandung Maria ini bukan ciptaan. Itu masalahnya. Saya permudah bisa nggak? Saya permudah. Oke, fisiknya Yesus itu ujung kepala sampai ujung kaki itu ciptaan Tuhan atau bukan? Di situ dikatakan nggak ada ciptaan, Bang Oke, Andi. jadi Yesus bukan ciptaan ya? Bukan, bagi saya Yesus itu bukan ciptaan. Kalau saya kasih data bagaimana? Oh iya, kasih data aja kan. Wahyu 3:14 itu Yesus Oh. ciptaan, permulaan dari ciptaan. Permulaan itu kan Apa? awal penciptaan Allah itu kan dengan firman-Nya itu artinya gitu. Kalian aja yang salah menafsirkan. Tahu saya itu. Saya nggak menafsirkan loh. Di situ tertulis. Firman-Nya itu salah. Bukan jadi salah- dia. jadi salah tulis. Yang pertama bukan. Oke, baik, kita lanjut ya. Agak sulit Anda ini. Apa persamaan dan perbedaan antara Yesus dengan Bapa di surga? Bedanya apa? Samanya apa menurut Anda? Apa ya? Ya Yesus itu jelas. Oh, firman-Nya Bapa yang mengambil kodrat manusia. Semua kehendak Bapa itu dinyatakan di Yesus gitu loh. Itu terus penyembahan kami ke Bapa itu. Jangan ke penyembahan dulu. Iya gini, biar langsung selesai gitu Bang. Penyembahan kami ke Allah Bapa itu harus di dalam dan melalui Yesus, itu satu. Kedua, pengenalan kami ke Allah yang tak terlihat itu, yang roh Bang, itu. ini enggak bukan ke situ yang dibahas. Gitu. Ini loh sederhana. Menurut Anda, Yesus di bumi beraktivitas, manusia dia. Iya, Bapak di surga ada di surga gitu ya. Menurut Anda, apa perbedaan, persamaan Yesus di bumi dengan Bapak di surga? Bedanya apa, samanya apa? ya jelas semua ketuhanan dari Allah Bapa itu dinyatakan Yesus gitu loh. Itu aja. Karena itu Atau saya permudah, pikiran dia. apakah Bapak di surga dengan Yesus yang ada di bumi sama atau beda? Ya beda lah bro. Beda. Yang mana yang berkuasa? Ya kan udah saya bilang tadi, mana yang Tuhan? Ketuhanan Allah Bapa itu. Yang mana yang berkuasa, Bapak atau Yesus? Yang berkuasa itu Bang Handi, Bapa di sorga. Bapak di surga, stop. Yang mana yang disembah? Nah, makanya biar gue jelaskan siapa lebih Nggak berkuasa. usah dijelaskan. Kekuasaan Bapa itu dinyatakan Tuhan Yesus. Itulah. Dengerin dulu. Kan. Waktu Yesus yang ada di bumi, yang mana yang disembah? Silakan. Makanya kita dulu menyembah itu seperti apa, menghormati gitu loh. Itulah yang Oke, baik. Saya kasih contoh. Waktu Yesus ada di bumi, dia sujud menyembah dan berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapa yang Kepada Bapa. Baik. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, manakah yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Kalau dikatakan Tuhan, Yesus juga Tuhan, Allah Bapa juga Tuhan, Bang. Tapi ketuhanan Bapa itu dinyatakan Saya ulang kembali. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, siapakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa. Nah, kan udah saya bilang dari awal Tuhan itu apa sih? Sembahan. Tuhan banyak loh, Oke, Bang. saya permudah lagi. Aduh, Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, ya. ya, siapakah yang disembah? A. Yesus, B. Bapa.
Emang ada di situ dikatakan menyembah, dikatakan berdoa doh. Oke. Yesus tidak menyembah, betul? Iya, ada di situ dikatakan Jadi menyembah. kalau dia sujud itu ngapain? Sujud kan bukan berarti menyembah. Gimana? Ngapain? Nyanyi. Menyembah itu kan menghormati. Itu juga Kalau waktu dia sujud ngapain? itu menyembah namanya kalau sujud. Dia kan berdoa di situ. Bukan Berdoa itu artinya apa? menyembah. Menyembah sama berdoa beda lah bang. Kalau Ya, berdoa itu artinya apa? waduh, di blender semua ya. Jadi bingung makanya. Oke, saya kasih tahu. Berdoa itu artinya seseorang yang di bumi berdoa itu minta pertolongan. Tidak mungkin berdoa isinya kosong. Tidak mungkin doanya menghujat. Tidak mungkin doanya tidak ada maksudnya. Jadi Yesus berdoa itu ada maksudnya. Sekarang yang mengabulkan doa siapa? Udah saya bilang dari tadi, kami orang Kristen bang, termasuk saya pemahamannya Tritunggal, yang percayai bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa yang satu. Oke, baik, berdoa kepada Bapa. Baik ya. Oke. Oke, baik. Menurut Anda? Jangan di ini lagi. Kami percaya itu dan itu iman kami bang. Iya, saya nggak maksa sih itu kok, diskusi santai kok. Iya, lanjut bang. Oke. Mana lebih tinggi? Ya, mana lebih tinggi? Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, mana yang lebih tinggi di sini? Yesus atau Bapa? Di situ nggak ada mana yang lebih tinggi. Karena Yesus itu kan hikmat pikiran Allah itu sendiri gitu loh. Oke. Bahan kami ke Bapa itu Baik. dinyatakan dan melalui Yesus. Dan Alkitab mencatat itu harus seperti itu gitu loh. Kayak apa dari bilang ya, kayak apa sih namanya? Kiblat gitu loh, Bang Andi. Oke, saya ulang ya. Seperti itu ya, kayak kiblat lah gitu loh. Dengerin dulu ya, Bro. Menurut kamu, fisiknya Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah, kan udah saya bilang Yohanes 1 ayat 8 itu dikatakan firman menjadikan di situ. Oke, nggak jawab. Apakah fisiknya Yesus itu adalah manusia? Ya jelas. Baik, manusia. Apakah manusia itu bertuhan? Jelas. Oke. Apakah manusianya Yesus bertuhan? Maksudnya? Apakah manusianya Yesus bertuhan? Ya jelas. Makanya Tuhan baik. itu cuma gelar. Udah jelas. Manusianya Yesus ini bertuhan kepada siapa? Kepada Bapa yang sumber. Makanya kan dia berdoa kepada Bapa yang sumber itu. Artinya yang manakah yang Tuhan utama? Bapa atau Yesus? Bentar. Yang mana? Di sini ribetnya nih, kalau ada manusia yang mau disetarakan dengan Tuhan. Ribet jadinya, Bro. Kalau saya bilang nanti kan aku juga Tuhan, makin bingung Bang Andi. Ya nggak apa-apa, silakan aja, orang nggak marah kok. Kalau kita memahami bahwa Tuhan itu cuma gelar, itu udah enak ngertiin Tuhan Yesus itu siapa gitu loh. Lu tahu nggak Tuhan itu yang membawa kata Tuhan ke Nusantara siapa? Lu tahu nggak sejarahnya? Etimologinya itu kan ada Bang, dari kata Tuhan itu gitu. Ya siapa yang bawa? Orang mana? Kata itu orang Kristen malah itu katanya. Nah, saya kasih tahu. Dalam bahasa Melayu tinggi tidak dikenal kata Tuhan, hanya Tuhan. Ya, gitu. Ya dengerin dulu. Yang membawa itu namanya Leckdekker, misionaris membonceng dengan penjajahan Belanda. Tadinya cuma iseng, kemudian Purwodarminta itu yang membakukannya menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Jadi tidak ada manusia itu diberi gelar Tuhan. Itu ada. Jadi manusia yang pernah ada di muka bumi itu diberi gelar Tuhan. Tidak ada manusia diberi gelar Tuhan, karena kita bisa membedakan yang mana yang Tuhan, yang mana yang Tuhan. Nah, gitu ya. Ya oke abang, siapa bangku. Nah, kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan? Itulah bedanya sama kami umat Kristen ini gitu loh. Dia itu sembahan, dia itu manusia waktu keadaan dia manusia, orang yang luar biasa gitu loh. Oke, Tuhan itu disembah nggak? Beda sesuatu. Dengerin dulu, Tuhan itu disembah atau tidak? Makanya harus pergi dulu. Kata menyembah itu apa sih? Itu kan menghormati. Kami menghormati Yesus sebagai apa? Juru selamat kami. Baik.
Wah, kami ke Tuhan surga. ya, kalau begitu saya persempit. Tuhan itu pencipta alam semesta enggak? Pencipta alam, ya itu Tuhan Tuhan Bapa di surga itu gitu loh. Tuhan Anda berapa? Lah, kalau saya bilang nanti Firaun aja dikatakan Tuhan kan Iya, ini. Tuhan kamu berapa? Masukin aja Firaun 5, Nah, 7 ini, gitu. oke, aku jelaskan Bang ya. Tuhan saya itu Bapa di Berapa? surga. Berapa? Nah, Sebutin dulu berapa baru jelasin. kalau dikatakan Tuhan itu banyak Bang Tuhan. Saya nggak nanya Tuhan, Tuhan kamu ada berapa? Itu nggak tertuju berapa Tuhan loh. Gelar Tuhan itu banyak loh Bang. Masa Dengerin dulu ya. Bapak dengerin dulu. Kok jadi diputar-putar, Bro? Bapak di surga, dengerin. Bapak di surga Tuhan. Iya, Yesus di bumi Tuhan. Ada berapa Ya. Tuhan? kalau di situ kan keadaannya 2 Tuhan, tapi kan di dunia ini lebih dari 2 Tuhan malah Bang. Ya, Firaun Tuhan kamu melebihi dari 2, ada berapa? Gelar Tuhan itu banyak gitu loh. Ada berapa? Itu gini, gue jelaskan aja. Tuhan Allah Bapa itu siapa, Tuhan Yesus itu gimana, gitu aja. Itu lebih Nah, gampang. jelasin dulu Tuhan kamu ada berapa? Aduh, kalau abang pergi ke situ mau, jawab saya akan tetap Tuhan itu banyak gitu loh. Iya, Tuhan kamu banyak. Sebutkan satu persatu, silakan. Nah, gini. Kami percaya Bapa di surga itu Tuhan langit dan bumi, Alkitab mencatat itu. Yesus itu juga Tuhan Yesus. Terus, ketuhanan Bapa itu dinyatakan dia di dalam dan melalui Yesus ini. Gitu loh cara menjelaskannya. Bang Handi gitu. Tuhan Gitu. kamu ada berapa tadi kalau begitu? Siapa Tuhan Tuhan kamu ada kalian berapa? gitu loh. Atau gini, saya persingkat. Berapakah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Berapakah Tuhan yang menciptakan alam semesta? A1, B2, C3. Berapa? Banyak. Tapi yang menciptakan langit dan bumi itu, Tuhan itu banyak bagi saya lah. Termasuk saya Tuhan. Nah, Oke, jadi yang menciptakan alam semesta ini banyak Tuhan ya? enggak lah, kalau pencipta di Alkitab kami satu doang, yaitu Siapa? Yahweh Bapa di sorga. Dengan cara apa dia menciptakan? Oke. Dengan cara berfirman. Jadi nggak usah bilang Dengan caranya apa dia udah. menciptakan? Saya nggak nanya Dengan caranya, firman nggak itu. dibahas caranya. Oh, Jadi yang menciptakan alam semesta ini berapa Tuhan? 1 atau 2 atau 3? satu lah jelas. Oke, yang satu itu siapa? Bapa di sorga. Bapak di surga. Apakah Yesus juga ikut menciptakan alam semesta? Iya, dia sebagai firman di situ. Kalau begitu ada 2 dong, Bapak dan Yesus yang mencipta. Kalau berbicara banyaknya Tuhan gelar itu banyak Tuhan Bang. Saya nggak minta banyak. Mutar-mutar kita. Oke ya, saya permudah. Apakah Yesus yang menciptakan Adam? Yang menciptakan Adam itu Allah Bapa di sorga. Bukan Yesus. Apa dia dengan apa dia menciptakannya? Nggak usah dijelaskan dengan apa. Makanya kami percayai Sekarang yang menciptakan Adam itu, dengerin. melalui firman-Nya yang mengambil Kok rupa jadi ribet banget sih, bro? Yang menciptakan Adam itu A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. jelas Bapa di sorga, tapi dengan cara apa dia menciptakannya? Saya nggak bilang dengan cara aja, sebutkan dulu ya yang mencipta, baru dengan cara apa. Ya jelas yang mencipta itu Yahweh Bapa di sorga. Ya udah, Bapak di surga yang mencipta, bukan Yesus. Ah, tiba-tiba aja gitu. Ya memang begitu. Oh ya udah itu kan udahlah. Kalau udah kalau Jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah. Sekali lagi diulang. namanya, Yang Bang. menciptakan Adam siapa? Yang menciptakan Adam itu tetap Bapa di surga. Bapak di surga. Baik. Dengan firman-Nya, dengan cara seperti apa berfirman, itu aja Bang. Kalau udah tahu nanti itu mutar-mutar di situ nanti itu terus. Oke. Dengan cara berfirman. Apakah Yesus sudah ada di situ waktu menciptakan Adam? Dia itu kan firman, kata benda firman itu gitu loh. Jadi Bapak menyuruh Yesus menciptakan Adam begitu. Kan pikiran dia itu gitu. Dengerin dulu. Di situ bukan Dengerin. Dengerin. Waktu Bapak menciptakan Adam, apakah Yesus sudah ada? keadaan dia sebagai firman loh Bang, maksudnya. Oke. Jadi Bapak beryesus menciptakan Adam. Oke, kita tarik dulu sebenarnya bukan gitu ya. Kita tarik dulu. Bapa di sorga menciptakan Adam itu melalui Yesus gitu. Gimana menurut Bapak, setuju nggak? Ya Bapak beryesus kalau begitu. Maksudnya? Bapak menyuruh Yesus menciptakan Adam. Bukan, kalau saya lebih memahaminya gini Bang Andi. Bapak menciptakan segala sesuatu itu dengan Yesus gitu loh.
Ya terserah, artinya Ya udah, Bapa berarti udah. Bapa Gitu. menciptakan Adam melalui Yesus, begitu? Oke? Iya, dengan firman, nah, melalui firmannya gitu loh. Ya firman itu siapa? Udah kembali ke awal, udahlah pusing awal. Ribet jadinya lu bro, karena lu paksain ini Yesus ada di situ, padahal Yesus belum ada. Iya, Yesus itu manusia, dia bukan firman. kalau dikatakan Yesusnya itu ya belum ada, Yesus ada di perjanjian Ya lama. makanya jangan dipaksain Yesus ada di situ kalau nggak ada. Nah, kan kami percaya Yesus itu firmannya Bapa ini, dengan firmannya inilah dia menciptakan kan. Jadi berarti Bapa menyuruh Yesus. Jadi ada dua pilihan nih. Saya kasih dua pilihan. Bapak menyuruh Yesus menciptakan Adam, atau Bapak beryesus menciptakan. Dengerin dulu, belum kelar. Enggak, jangan di framing, nanti jadi tambah bingung. Iya, nanti Anda nanti bantah, gantian bicaranya. Yesus gitu loh. Dengerin dulu. Anda tinggal pilih. Gitu loh. Bapak menciptakan Adam melalui Yesus. Betul? Betul? Ya. Berarti sebelum Adam diciptakan, Yesus sudah ada. Betul? Jelas sebagai firman, jelas. Baik. Mana lebih tua Adam daripada Yesus? Oh, kalau dia keadaannya sebagai manusia ya Adam duluan lah, tapi dalam dia firman, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada itu. Jadi di dalam diri Yesus ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, begitu? Aduh, harus gimana? Ribet jadinya, bro. Ribet. Karena lu paksakan ada Yesus di situ, padahal belum ada. Udah saya bilang Yesusnya di situ sebagai apa? Kan udah saya bilang dari tadi sebagai firmannya itu gitu loh. Ya firman itu kan Yesus, jadi Bapak beryesus. Manusianya sebagai seperti manusia seperti kita bukan loh. Iya, jadi Bapak beryesus toh. Hakikat dia sebagai firman gitu loh. Pikiran Allah itu sendiri gitu. Bapak beryesus atau Bapak berfirman? Aduh. Sama Bang Kores aja dah, Gerunda Kores aja lah diskusinya, bingung. Pusing jadinya. Panas otakku. Pusing pasti sakit kepalamu, bro. Benar, karena gini loh ya, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Yesus itu belum ada. Belum ada Yesus. Yesus ada itu setelah Bunda Maria mengandung, baru ada Yesus. Itu juga Bang. Terus Yesus ya itu udah, kalau begitu lo setuju, ngapain bilang Bapak Yesus? Bapak menciptakan melalui Yesus, sedangkan Yesus belum nongol. Gimana ceritanya? Bapak di surga menciptakan Adam melalui Yesus, sedangkan Yesus belum nongol. Gimana ceritanya itu? Udah saya bilang, dia sebagai firman. Yesus belum ada kok. Emang gimana ceritanya Yesus belum ada? Lu udah sebut. Giliran saya tanya mana lebih tua Yesus daripada Adam, lu bingung juga ditanya kayak gitu. Itu naikin noten lain itu angkat tangan aku. Pasti pusing, bro. Siapapun itu ya. Kalau mau diskusi jujur, to the point berbicara, pasti pusing. Jangan kan Anda pendeta aja pusing. Aku Bang Andi udah yang saya tahu, yang saya pelajarin itulah yang saya pelajarin lah, dan saya imanin gitu loh sampai saat. Ya imanmu silakan saja, nggak ada masalah. Kita nggak maksa kok, ini diskusi. Iya Bang. Gitu ya. Tapi kalau hal ini lu pakai, ya, lu udah pusing, nanti anak lu nanya, anak lu juga tambah pusing. Ini ilmu kayak gini, anak kecil nggak bisa memahami. Gitu loh. Saya yakin, coba gini loh ya. Anak SD nih, pulang sekolah anak lu nanya, Pak, yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan Adam siapa? Pasti kau jelasin panjang. Nah, anak lu nanya lagi, siapa sih Pak yang menciptakan, Yesus atau Bapak? Coba Anda jawab. Bingung kan jawabnya? Kasihan anak kecil. Kalau kami sih diajarnya dari sejak kecil udah dijelaskan siapa itu Bapak, Yesus, firmannya gitu loh, rohnya. Jadi memang udah tahu lah pemahaman seperti itu. Kalau orang Kristen ditanya seperti itu Bang Andi. Sekarang gini aja deh, di surga itu ada berapa Tuhan? Udah saya bilang tadi, kalau berbicara berapa Tuhan, banyak Tuhan di dunia ini. Di surga, saya nggak nanya dunia lo ya. Kamu nggak dengar orang bahasa Indonesia. Lu tahu nggak Yesus itu terangkat ke surga? Jelas gini. Dengerin dulu, kamu kok ditanya lain, dijawab lain. Topik apa? Ditambah-tambahin. Sebenarnya Bang Andi,
Dengerin nggak dulu, muter-muter gitu dengerin, loh. dengerin. Itu di surga ada berapa Tuhan yang ada di surga sekarang? Jelas yang di surga itu yang kami lihat dan kami nanti yang kami imani hanya ada Tuhan Yesus. Tetap kalau Allah Bapa itu, yang Roh itu tetaplah dia Allah yang tak terlihat sampai selama-lamanya. Tapi Hah? dia akan menyatakan dan semua kuasanya hanya dinyatakan dan diberikan kepada Tuhan Yesus gitu loh, Bang Andi. Yang berkuasa di surga itu, yang maha kuasa di surga, Bapa atau Yesus? Jelas Bapak-bapak di surga, tapi Bapak di kekuasaannya surga. itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu Oke. caranya Baik. seperti itu, Bang, menjelaskannya. Jadi Bapak di surga memberikan kuasanya kepada Yesus, betul? Jelas, iya. Oke. Setelah Bapak di surga memberikan kuasanya kepada Yesus, apakah Bapak masih punya kuasa? Jelas lah, kalau kuasanya habis atau firmannya habis, biarpun udah jadi daging Yesus, ya tetap dia punya kuasa, punya Oke. firman gitu loh. Kalau begitu ada berapa yang berkuasa di surga? Kenapa? Ada berapa oknum yang berkuasa di surga? Jelas yang berkuasa itu Bapa di surga, tapi kekuasaannya itu diberikan dan dinyatakan di dalam Yesus. Itu. Di surga ada berapa yang berkuasa? Tetaplah Satu Tuhan atau dua? Yesus. Tetap yang hanya Tuhan Yesus sampai kapanpun, tetap yang kami lihat hanya Tuhan Yesus, Bang Andi. Oh, jadi yang berkuasa di surga hanya satu atau dua? Dengerin dulu, makanya kamu kok bahasa Indonesianya kadang-kadang nggak nyambung, bro. Dengerin. Ada berapakah yang berkuasa di surga? A, 1, B, 2. Udah saya bilang, yang berkuasa di surga itu kan Bapak itu loh. Tapi kan dia Bapak yang roh, tak terlihat, tak ini. Tapi bagaimana kita nanti mengetahui kekuasaan dia, bahwa dia berkuasa? Udah saya bilang kan, hanya di dalam diri Yesus kita lihat. Jadi pengenalan kami kepada Allah itu, sejauh mana kami mengenal Yesus nanti, Bang? Saya nggak nanya itu loh, sederhana. Di surga. Ada berapakah? Dengerin, ada berapakah yang berkuasa di surga? A, 1, B, 2. Tetap kan udah gue bilang, yang berarti satu dong, kan udah Oke, satu. Dia hanya Bapak Oke, di surga. satu. Kalau satu, siapakah yang maha kuasa di surga? Kalau satu, sebutkan. Aduh, udah capek aku jelasinnya, Bang. Kalau gue bilang yang berkuasa itu satu Bapak di surga, tapi dinyatakan dia di dalam diri Yesus. Susah amat sih, Bang. Oke. Gitu loh. Jadi ada Bapak di surga masuk ke dalam diri Yesus. Bukan, nggak ada dibilang Alkitab gitu masuk ke dalam. Oke, begini saja. Apakah Yesus di surga dengan Bapak di surga menyatu atau berpisah? Oh, tetap pisah itu. Pisah. Baik. Berarti di surga ada yang tak terlihat loh sampai. Berarti di surga ada dua. Ada Yesus, ada Bapak. Kalau dikatakan seperti itu nggak gitu, Bang. Nih loh, katanya terpisah. Ada berapa? Satu atau dua? Terpisah loh. Yang jelas Bapak dan Yesus itu beda loh. Kalau di Ya beda. Yang mana yang maha kuasa? Jelas. Kalau beda, yang mana yang maha kuasa? Aduh, udah dibilang yang berkuasa itu Bapak di surga. Bapak di surga terus hanya dinyatakan dan hanya di dalam diri Yesus nanti dan baik juga. Gitu loh. Baik. Kalau kamu berdoa di bumi nih, ya. Kamu minta doa ke Yesus atau ke Bapak? Nih, kami meminta doa dan itu kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Makanya kalau orang baik. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang mengabulkan doa siapa? Ini, gitu loh. Dengerin kan udah jawab. Yang mengabulkan doa siapa? Begini aja, Bang, udah saya bilang tadi. Oh, kalau udah seperti itu, Bapak itu kan berkuasa termasuk mengabulkan. Udah ini cukup tadi. Enggak, biar enggak banyak pertanyaannya, gini aja, Bang. Enggak gini loh, sederhana kok. Yang mengabulkan doa kamu, dengerin. Yang mengabulkan doamu siapa? A, Yesus, B, Bapak, C, keduanya. Iya tahu, aku langsung rangkum aja jawabannya. Nanti banyak banget ditanya soal itu kan, Bang. Gini aja, yang mengabulkan doa mau apapun penyembahan kami itu kepada Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus. Terus kami berdoa yang mengabulkan siapa? Mengabulkan Bapa di sorga dengan kenyataan di dalam dan diri Yesus melalui Yesus Kristus Tuhan gitu loh. Gitu aja saya menjawab. Jadi yang mengabulkan doa Bapa atau Yesus? Di dalam diri Yesus
gitu loh. Berarti dua-duanya mengabulkan doa. Melalui Yesus gitu loh. Jadi Semuanya dua-duanya mengabulkan doa. pekerjaan Yesus itu semua itu kehendak Bapa di sorga. Itu aja, Bang. Jadi yang mengabulkan doa siapa? Aduh, Bapak atau Yesus? gimana menjelaskannya? Udah Jadi saya ribet karena ada dua. mau. Ya jelas, emang itu ada dua loh. Ya ada dua, makanya Tuhanmu ada dua. Yesus dan Bapa. Belum Roh Kudus. Iya tahu. Aduh, susahnya. Susah memang, bro. Susah kamu ini hidup lu, benar sulit. Karena ini loh, gini loh ya. Dengerin saya berbagi dikit kepada Anda ya. Mau terima apa enggak? Dengerin baik-baik ya. Ya, oke. Yesus itu menurut di Bible Anda terangkat sama fisiknya ke surga. Jadi Yesus di surga itu masih laki-laki, masih anaknya Maria. Betul apa betul? Iya, lanjutkan dulu, Bang. Ya ini saya tanya, apakah Yesus di surga itu laki-laki, masih anaknya Maria? Yesus itu Alkitab mencatat setelah bangkit itu punya tubuh kemuliaan kan. Di situ dikatakan setelah bangkit itu dia laki-laki apa perempuan itu nggak ditulis, jadi aku nggak bisa ini loh bro mengatakan bahwa dia laki-laki apa perempuan. Sekarang anaknya Maria itu laki-laki apa perempuan? Jelas dia sebagai laki-laki. Laki-laki. Gitu. Gini. Anaknya gini, Maria sekarang ada di mana? Iya gini bang. Dengerin. Anaknya Maria. Dengerin. Anaknya Maria yang pernah disusui di muka bumi ini kemana sekarang? Waduh, dikatakan kan di situ waktu Yesus sebagai manusia itu kan sampai kematiannya kan dia laki-laki, itu jelas. Tapi waktu terangkat gak ada diterangkan dia punya punya alat kelamin apa enggak. Yang dikatakan dia punya tubuh kemuliaan. Dengerin ya. Di dalam Bible Anda itu seperti itu kita nggak tahu kelaminnya apa gitu loh, nggak ada jelas. Di dalam di dalam Bible Anda itu dia itu dibangkitkan, kemudian orang pada kaget dikira dia hantu. Yesus berkata, aku ini bukan hantu, karena hantu tidak punya daging dan kulit. Dilihat orang dia laki-laki, kemudian makan ikan goreng. Markus 19:16, terangkat dia ke surga. Orang masih lihat dia laki-laki terangkat ke surga. Jadi di surga itu Yesus tetap laki-laki, coy. Dan itu konsisten masih anaknya Maria. Karena jangan sampai lu hilangin anak orang. Jadi di surga itu masih anaknya Maria. Kenapa? Karena di kuburannya kosong. Nggak ada isinya, nggak ada tulangnya. Gitu loh ya. Nggak ada. Coba aja ke Golgota itu. Coba pergi lihat bekas kuburannya Yesus. Nggak ada tuh isinya. Nah, menurut kamu anaknya Maria itu di surga Yesus atau bukan lagi anaknya Maria Yesus itu? Bagaimana? Nggak masalah mau dikatakan dia juga anak Maria, ya nggak masalah lah. Itu cuma penyebutan aja. Jadi masalah, ya, iya, jadi Tuhan kamu itu masih anaknya Maria, laki-laki. Betul? Ya udah kalau itu pemahamannya, tapi kalau setelah dia bukan pemahamannya, kenyataannya. Iya, nggak apa-apa, berarti laki-laki, ya udah. Iya, laki. Buktinya mau tahu nggak buktinya dia laki-laki? Di Wahyu 19 nomor 16 kalau nggak salah, di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Ada nggak perempuan pakai jubah? Oh, nggak ada. Berarti itu mengartikannya berarti laki-laki. Laki-laki pakai jubah. Kalau saya berpikirnya bukan ke situ lagi. Yang jelas dia punya. Ini pakai data kita, bro. Pakai data dicerna oleh akal sehat. Tapi saya yakin juga sih, saya ngikutin abang kalau dibilang laki-laki ya saya setuju, karena waktu dia manusia juga pun masih tubuhnya seperti kita, ya dia laki-laki gitu. Iya, dia bawa tubuhnya semua naik ke surga, komplit dia. Yang ketinggalan di bumi itu, lo mau tahu nggak yang ketinggalan di bumi apa? Tubuhnya Yesus. Disunatnya itu kali ya. Apanya? Itu yang disunatnya itu. Nah itu dong yang tinggal sama tangannya bolong, Dagingnya gitu. Iya, itu doang. Yang lain mana semua kecuali ya yang pernah dibuang di muka bumi, mohon maaf ya, dia kan pernah BAB apa gitu. Itu nggak dibawa naik. Kan gitu. Jadi Yesus itu masih anaknya Maria di surga.
Ya kalau kau menganggap wah itu Tuhan saya, is oke. Berarti ada juga bapak yang tidak punya fisik. Jadi di surga itu ada anaknya Maria punya fisik, punya jasmani dan rohani. Ada juga bapak hanya roh saja, tidak punya jasmani. Jadi ada dua, ada yang roh saja. Yesus ini anaknya Maria, jasmani dan rohani. Jadi ada dua Tuhanmu di surga. Iya, iya. Ya Tuhanku udah. banyak, man. Orang tuaku juga Tuhanku Bang Andi gitu loh. Kalau berbicara Tuhan-Tuhan ini gitu. Cuma itu nggak masalah bagi kami sebenarnya, Tuhan itu. Cuma gelar doang itu. Jadi kalau dibilang oh banyak Tuhanmu di Saya ini nggak berbicara gelar, tapi berbicara oknumnya. Berbicara sosoknya. Iya, betul. Berbicara yang Kita bersangkutan. bilang gini Bang Andi. Alkitab kami malah bilang gini. Hanya ada satu Allah di dunia ini, yaitu hanya ada satu Allah, yaitu Bapa di sorga, dan satu Tuhan Yesus Kristus bagi orang Nah, Kristen. Tapi iblis juga dikatakan Tuhan kan. Tuhannya lu iblis tahu kan. nggak itu yang lu bacakan tadi? Itu namanya, dengerin, itu yang kamu bacakan, dengerin dulu. Yang kamu bacakan tadi itu adalah hasil daripada kesimpulan Konsili 325. Pernyataan sikap para imam konsili. Yang kau bacakan itu hanya ada satu Allah Bapa saja di surga dan ada satu Tuhan yaitu Yesus. 381 ada Roh Kudus. Itu pernyataan sikap kesimpulan konsili di mana? Di Roma. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau konsili itu sih saya kurang memahami Bang Andi. Konsili Nah itu saya bacain tadi. pasti Coba lu buka deh. Coba lu buka di Google. Coba lu buka di Google. Iya, pernyataan sikap atau kesimpulan konsili, lu buka aja, ada di situ seperti itu yang kau ucapkan tadi. Iya, iya. Oh, setuju sih kalau dibilang ada konsili gitu ya. Mungkin kan kayak kalian juga ada kayak ulama kumpul zaman dulu untuk menafsirkan kitab ini gitu loh. Kalau kami di Islam itu yang namanya ijtima ulama tidak menyimpulkan berapa Tuhan. Kagak pernah ada dikonsilikan, tidak pernah ada dimuktamarkan, tidak pernah ada dirapatkan, tidak pernah ada didiskusikan berapa Tuhan. Karena konsepnya di Islam itu tauhid, kul huwallahu ahad. Iya, ya. Gitu ya. Jadi nggak ada itu kita, ayo semua umat muslim, kita kumpul semua. Berapakah Tuhan kita? Enggak begitu, karena ayat itu turun sudah jelas secara terbuka, secara detail, secara terinci. Gitu ya. Enggak pernah. Yang biasa di ijtima ulama itu mengenai hal-hal yang bersifat umum. Tidak menyentuh kepada siapa Tuhan itu. Contoh misalnya nih kalau ijtima ulama nih, apakah kira-kira produk ini halal haram? Diteliti dulu laboratorium, baru diijtima, baru kesimpulan, baru mengeluarkan fatwa. Begitu. Jadi nggak ada mengeluarkan fatwa, ada berapa Tuhan kita? Nggak ada. Kayak begitu. Beda dengan konsili. Di sana ditetapkan ada satu Allah Bapa dan ada satu Tuhan yaitu Yesus. Itu dikonsilikan, dirapatkan, disimpulkan di bawah kepemimpinan Konstantinopel di Roma. Makanya Kristen itu berpusat di Vatikan. Pada mulanya juga Katolik, berpecah menjadi Protestan oleh Martin Luther. Masuklah ke Indonesia. Siapa yang bawa masuk Indonesia, coy? Pertama Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda yang terakhir. Makanya Bible yang kau pegang itu hadiah dari Belanda. Di tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, ada masa transisi antara lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954, 10 tahun. Paham sampai sini? Ya Bang, ya. Makasih buat ilmunya Bang. Ini nggak ngarang-ngarang gitu loh. Artinya apa?
Ya Babel yang kau pegang itu, makanya dia kan sebagian itu berbahasa Yunani, khususnya di PB. Yang Yudaisme punya itu beribrani, yang kau Ya, pakai juga. perjanjian lama ya. Sebenarnya itu bukan perjanjian lama, tapi perjanjian utama. Baca Yeremia 31:31. Inilah perjanjian utama kepada Bani Yakob, Bani Israel. Apa isinya? Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu apa ya? Hukum-hukum, bahasa suci, kisah-kisah Nabi. Itu yang kau bisa pakai juga. Ya silahkan saja. Tapi Anda nanti mengalami kesulitan ketemu sama orang-orang yang berkepentingan di situ, seperti Billy Yahudi dan seterusnya. Karena nggak bisa dicampur dua bahasa dalam sebuah kitab suci. Tapi itu bukan kewenangan saya, ini hanya diskusi biasa. Saya nggak punya kepentingan. Yang jelas, kalau kau ingin menjadi seseorang yang mudah untuk menjawab, ya hanya Muslim yang berapa Tuhan pun di satu. Siapa namanya? Allah. Selesai. Di surga Tuhan itu ada? Enggak. Surga itu tempatnya makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan itu tidak bertempat di dalam ciptaannya. Karena kalau Tuhan berada dalam ciptaannya, Tuhan kecil, lebih besar ciptaannya. Surga itu ciptaan Tuhan, surga nggak ada, Tuhan nggak ada di surga, nggak muat ya. Ada loh. Tapi yang punya surga, yang punya neraka adalah Sang Pencipta. Dia nggak berada di dalamnya. Iya, kan Tuhan Anda sendiri menciptakan surga. Dengerin dulu. Dia menciptakan surga, kemudian dia mendiami surga. Jadi lebih besar surga dari Tuhanmu. Setuju? Makanya kalian kan tanya aja orang Kristen surga itu di mana gitu. Kalau kami percaya surga Anda itu ada ukurannya loh. Iya, bagi kami kan surga itu Allah itu sendiri sebenarnya. Terus dikatakan dalam kitab Firdaus kan, bukan surga gitu loh. Gak bisa ya, begitu kok, surga itu adalah Allah sendiri. Itu, bro. Ya jelas. Bukan berbicara suatu tempat itu sebenarnya. Surga itu ya Allah itu sendiri gitu. Yang dikatakan di situ nanti kan Firdaus, tempat bersama Tuhan Yesus itu gitu. Nah kan makin di Wahyu 21 16-17, kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Itu ukuran surgamu. Apa Tuhanmu muat di situ? Ya, up to you. Kalau Tuhanmu ada berada di dalamnya. Itu nggak dikatakan surga, Firdaus kali bang. Firdaus itu surga, coy. Ada aja loh. Lo kadang-kadang ya ngeyel-ngeyel dikit, tapi gue sentil juga lo nanti. Mantap. Jago ini Bang Handi. Jadi menurut yang 21:16, kota itu berbentuk persegi panjangnya sama dengan lebarnya, maka malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya. Panjangnya 2.400 km lebar dan tingginya sama seperti panjangnya. 17, ketika malaikat itu mengukur temboknya, ternyata tinggi tembok itu 60 meter. Ukuran yang dipakai oleh malaikat itu adalah ukuran yang dipakai oleh manusia. Jadi 2.400 km. Apakah Tuhanmu berada di situ? Kecil banget Tuhanmu. Kan makanya saya bilang, kami memahami surga itu lah Allah itu sendiri. Kalau dikatakan nanti kita kemana, ke suatu tempat namanya Firdaus bersama-sama Tuhan Yesus gitu loh. Itu tempatnya itu, tempatnya itu kan nggak ada dikatakan dari kitab surga gitu loh bang. Ya itu ada. Itu kan suatu tempat bang. Emang dikatakan di situ bahwa itu surga. Yang dikatakan Lukas 22 nomor 30. Yesus Lukas berkata nih, kamu nanti akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Jadi dia berada di kerajaan surga, ada makan dan minum. Tuh, kedua, nanti kamu akan menyaksikan bagaimana perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7. Jadi di surga itu tempat. Iya, Tuhanmu ada di dalamnya, beraktivitas di dalam surga. Makan,
minum, perkawinan, ada perang naga, dalam surga semua itu. Belum lagi nanti para pemungut cukai dan wanita pesundal mendahului kamu masuk kerajaan surga. Paham sampai sini? Iya, tapi menafsirkan itu bukan seperti itu semua, tapi nggak apa-apa lah. Panjang banget kita nanti, Bang. Nah, saya edukasi Anda berdasarkan data loh. Saya nggak ngarang-ngarang ya. Tapi iya, kalau udah mengertikan kitab yang Abang bacakan itu, isinya sih benar, tapi kan tujuan kata-katanya itu, kata per kata ada itu. Bukan seperti... Saya ini nggak nambahin, nggak ngurangi loh. Saya baca apa adanya loh. Kita tahu udahlah kalau kitab kita. Saya nggak suka menafsirkan, saya nggak suka nambahin, saya baca apa adanya. Karena ini bukan kewenangan saya menafsirkan. Nanti Anda tersinggung. Lebih baik saya baca saja. Selesai tugas saya gitu loh. Karena kalau saya menafsirkan itu bukan kewenangan saya. Karena saya bukan kitab suci aku. Tapi kalau membacanya boleh dalam hal diskusi supaya tidak ngarang dan ngelantur. Karena kami muslim itu nggak mau diskusi asal bunyi. Harus punya datanya. Supaya tidak ada nista, tidak ada hujatan. Kondusif. Itulah gunanya belajar. Seperti itu coy. Oke, sekian dulu ya di sini waktu maghrib. Rehat dulu. Terima kasih Bang Binsar. Semoga kedepannya lebih baik. Kalau ada kata hilap dari saya mohon maaf ya. Iya, Bang. Ini hanya diskusi biasa saja. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.